Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini masih melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu di 1 Korintus 8 ayat 1-13 dengan judul perikop tentang persembahan berhala. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca, Paulus menjawab pertanyaan beberapa jemaat Korintus tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, permasalahan ini sering timbul dalam kekristenan di masa itu karena memang mereka tinggal di antara orang-orang Kanaan yang menyembah berhala. Nah, orang Kanaan tersebut memiliki kebiasaan mengadakan pesta dan kemudian mengundang teman-teman mereka, termasuk orang Kristen. Nah, jamuan itu diadakan di kuil tempat mereka mempersembahkan korban. Dan kalau ada makanan yang tersisa, itu akan diberikan kepada teman-teman mereka untuk dibawa pulang. Setelah semuanya itu, kalau masih ada yang tersisa lagi, maka itu akan menjadi milik para imam, yang kemudian mereka bisa menjualnya di pasar. Nah, kelihatannya beberapa jemaat di Korintus meyakini bahwa mereka boleh makan apa saja, termasuk makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala di meja orang kafir. Karena menurut mereka berhala itu tidak ada apa-apanya di dunia ini atau tidak ada. Nah, tindakan ini berdasarkan pengetahuan mereka mengenai kebebasan hidup yang telah mereka terima di dalam Kristus. Sehingga jika suatu waktu mereka diundang untuk pesta jamuan makan oleh teman mereka, maka hal itu boleh saja dilakukan. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Paulus menegur tindakan mereka yang menyalahgunakan kebebasan sehingga menimbulkan prasangka dari saudara seiman yang lain. Paulus menasehatkan bahwa pengetahuan harus selalu disandingkan dengan kasih. Orang yang mengasihi Allah tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk membinasakan orang lain. Walaupun memang masalah makanan tidak akan membawa kita untuk bisa dekat dengan Allah. Tetapi jangan sampai kebebasan kita dalam hal makan ini menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman yang lemah imannya. Saudara, sebagai orang percaya kita harus terus memperlengkapi pengetahuan kita tentang kebenaran firman Allah. Tetapi ada satu prinsip yang harus kita ingat, bahwa pengetahuan harus selalu bersanding dengan kasih. Pengetahuan yang kita miliki harus didasarkan pada kasih yang membangun dan juga memperhatikan orang lain.
Kasih juga harus berfungsi sebagai pagar atau batasan dari setiap tindakan yang dihasilkan dari pengetahuan yang kita miliki. Mari kita meminta hikmat dari Roh Kudus agar pengetahuan yang kita miliki dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara mewujudkan pengetahuan yang saudara miliki selama ini? Jika selama ini saudara bertindak sesuai dengan pengetahuan yang saudara miliki tentang firman Allah tanpa memperhatikan prinsip kasih, maka marilah berdoa dan meminta hikmat dari Allah agar saudara dapat bertindak sesuai pengetahuan tentang firman Allah, namun tetap didasarkan pada kasih terhadap sesama. Dan mari berdoa agar pengetahuan yang saudara miliki dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kasih kepada sesama, sehingga nama Allah dipermuliakan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk kami jalani. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, di mana kami kembali diingatkan bahwa kami harus selalu menggunakan pengetahuan kami dalam prinsip kasih kepada sesama. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan agar melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ke seluruh hidup kami dan juga semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.